Jadi kalau kita tarik tadi dengan tema kita, anugerah besar, tiga yang kita sebut tadi, keberagamaan, keberagaman, dan hubungan negara dan agama itu adalah anugerah besar. Tapi sekaligus juga, persis tadi disampaikan di awal, bisa menjadi tantangan, bahkan ancaman. Kalau tidak dikelola dengan pas, tidak diramu dengan tepat. Karena kekuatan ini akan bisa menjadi potensi destruktif kalau kemudian tidak diarahkan yang tepat. Itulah pentingnya kemudian kita menggelorakan moderasi beragama ini. Moderasi beragama sungguhnya ajaran inti dari agama itu sendiri. Kenapa jangan sampai kemudian agama itu kalau bahasa Pak Menteri Agama sebatas sebagai aspirasi. Padahal sebenarnya agama itu justru sebaliknya harusnya menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menggerakkan manusia untuk melakukan fastabiqul khairat itu. Berlomba dalam kebaikan, dalam prestasi, kemuliaan, dan seterusnya. Nah, itu karenanya agama memang harus diarahkan mulai dari konteks pemahaman, penghayatan, sampai pengamalannya secara wasatiyah. Karena agama ini kalau sampai kemudian salah dipahami atau dikembangkan dengan paham yang salah, ini bisa jadi daya destruktif yang kemudian justru mencederai dan bahkan menodai marwah dan kemuliaan agama itu sendiri. Kita tahu misalnya gerakan terorisme, gerakan-gerakan ekstrim yang menghalalkan segala cara, tapi kemudian bertameng dengan agama, menggunakan label keagamaan sering kita temui. Nah, karena itulah masyarakat dan bangsa ini harus diarahkan bagaimana memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama itu secara moderat, secara wasati, secara seimbang sebagaimana agama itu sendiri mengajarkan kepada kita. Karena begini, saya ingin tambahkan. Dengan moderasi ini sesungguhnya, pasti nanti hasilnya akan membentuk pemikiran, pemaknaan, dan implementasi amalan agama yang membawa kepada marwah dan kemuliaan syariat itu sendiri. Boleh ditandain orang-orang yang berpikiran moderat, orang-orang yang mengamalkan agama secara wasatiyah, itu pasti satu di antara tanda pentingnya adalah dia mampu menghargai keragaman, mampu menghormati perbedaan. Karena pandangannya luas. Karena memang sesungguhnya dia juga bisa menghargai keragaman dan perbedaan itu. Dalam konteks, mohon maaf jika ada yang suka salah difahami, menghormati keyakinan orang itu bukan berarti dimaknai mengakui atau mengimani keyakinan orang lain itu. Menghormati lebih kepada aspek-aspek kemanusiaan. Sementara kalau keyakinan itu kan tanggung jawab personal kepada Allah Ta'ala. Jadi konteks menghormati, toleransi itu sesuatu yang memang diajarkan dalam agama. Kita dalam agama misalnya ada istilah ta'aruf, ada istilah ta'awun. Ta'aruf itu saling menjaga eksistensinya, ta'awun saling bekerja sama, bahkan ada tasamuh untuk saling toleransi di tengah-tengah keragaman dan perbedaan. Jadi salah satu ciri khas dan watak utamanya orang yang moderat itu pasti dia akan toleran dan terbuka dengan kehidupannya. Tidak berpandangan sempit, tidak juga kagetan gitu. Biasanya kalau orang berpandangan sempit ini biasanya model-model kayak begini menimbulkan paham yang fanatisme yang berlebihan, dan itu sungguhnya dilarang oleh agama. Al-ghulu, berlebih-lebihan dalam banyak hal, dalam konteks apapun itu dilarang di dalam agama. Ada mungkin saya tambahkan lagi, orang yang moderat itu juga akan sangat menjunjung tinggi kesepakatan-kesepakatan. Baik dalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan maupun kenegaraan. Salah satu contoh kalau kita boleh ambil misalnya Pancasila. Ini kan sebuah kesepakatan para founding fathers kita. Dulu sejak awal bangsa ini dengan beragam dinamika perbedaannya telah mencapai titik temu common platformnya melalui Pancasila. Bagi seorang muslim dengan kesepakatan yang sudah terjaga, Pancasila itu sudah final dan tidak perlu lagi dikuti-kuti itu, karena itu kesepakatan.
kita faham dalam ajaran Islam misalnya Nabi menyatakan dalam hadisnya al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu adalah bergantung syarat dan ketentuan yang disepakatinya aja. Malam yakun ahalla haraman au harrama halalan. Sepanjang persyaratan dan ketentuan itu tidak kemudian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu aja batasannya. Dan kita tahu Pancasila adalah sesuatu yang sangat sejalan, bahkan ya hampir sama dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Maka bagi orang Islam sesungguhnya seperti Pancasila sebagai sebuah kesepakatan bangsa harus dijunjung tinggi dan memang tidak perlu diutik-utik lagi sebagaimana dulu Nabi dan para sahabatnya menjunjung tinggi apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya boleh berikan penegasan, orang yang moderat itu ciri khas dan watak utamanya adalah selalu menegakkan kemaslahatan. Jadi agama itu selalu diorientasikan dan diarahkan hadirnya kemaslahatan, kesejahteraan, kedamaian, kebaikan, kemanfaatan di tengah-tengah manusia. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi esensi daripada risalah utama Islam. Maka antara wasatiyah, sikap moderasi beragama, dengan menghadirkan risalah utama Islam, yaitu rahmatan lil alamin, sesuatu yang memang satu. Dan inilah sesungguhnya tugas besar dan tugas utama kita.